Pada saat ini, pikiran Shen Qingqiu dipenuhi dengan susunan warna-warni dari emotikon, kau bajingan kecil. Sial, manuver ini benar-benar sesuatu yang telah dia ajarkan kepada Luo Binghe. Ingatannya kembali ke saat Luo Binghe baru saja pindah dari ruang kayu bakar. Pada saat itu, dengan bakatnya yang luar biasa dari surga, Luo Binghe secara tentatif berhasil mengembangkan gaya bertarungnya sendiri. Namun, selain beberapa gerakan yang diajarkan semua murid, semua hal lain yang dia pelajari bernilai kotoran anjing. Shen Qingqiu, melihatnya berlatih satu set latihan pedang, kaki, dan telapak tangan, tidak bisa menahan tatapan. Luo Binghe, di samping, menunggu keputusannya. Pada saat seperti ini, Shen Qingqiu tidak tahan untuk menjatuhkannya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengeluarkan kalimat, ini sangat fleksibel. Untuk memperbaiki bentuk Luo Binghe yang menyakitkan untuk dilihat, Shen Qingqiu dengan susah payah berusaha keras untuk memberinya pelatihan pribadi harian. Namun, untuk alasan apapun, anak yang cerdas dan tanggap ini berprestasi sangat buruk. Luo Binghe, yang seharusnya dapat mengambil pelajaran dengan mudah tanpa diinstruksikan 2 kali, pada kenyataannya segera melupakan apa yang diajarkan kepadanya. Dia sering menggunakan terlalu banyak kekuatan, menabrak kepelukan Shen Qingqiu entah berapa kali, sampai akhirnya Shen Qingqiu mencapai titik puncaknya. Apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Dia tidak bisa berhenti, tetapi dengan tegas menampar dahi Luo Binghe, sambil berteriak, inikah caramu melawan musuhmu? Kau praktis melemparkan dirimu ke pangkuan mereka. Setelah itu, Luo Binghe yang berwajah merah akhirnya mulai belajar dengan baik, tidak berani melakukan kesalahan lagi. Namun, hari ini, Shen Qingqiu secara tak terduga telah dikuliahi oleh Luo Binghe tentang postur tubuhnya yang salah. Dunia macam apa ini? Shen Qingqiu merasa harga dirinya sebagai seorang guru telah mengalami pukulan hebat. Saat dia terganggu, tangan Luo Binghe mulai menyusuri punggungnya, menyebabkan garis merinding terbentuk di kulit Shen Qingqiu. Shen Qingqiu mengertakkan gigi. Luo Binghe. Sistem, Coolness plus 100. Selamat. Selamat Bib. Luo Binghe merobek pecahan jubah putih lainnya, berkata, saat aku melihat Si Zun mengenakan jubah ini, hatiku menjadi 10 kali lebih sedih. Lebih baik melepas semuanya. Apakah dia menyiratkan bahwa dia tidak akan bahagia sampai Shen Qingqiu telanjang? Shen Qingqiu berkata, jika kamu membenciku, jangan merobek jubah ini. Ini milik Gong Yi Xiao. Ekspresi Luo Binghe semakin dalam. Si Zun adalah orang yang membenciku. Anda bahkan menolak sebuah jubah karena aku memakainya. Mengapa? Mengapa dua pria dewasa memperdebatkan jubah di tengah-tengah penonton tanpa wajah? Luo Binghe, apakah kamu benar-benar tipe orang yang memiliki perasaan yang begitu lembut? Aku bahkan menyikatnya dan melipatnya untukmu, apalagi yang kamu inginkan. Apakah kau benar-benar mengharapkan aku untuk mencuci dengan tangan dan kemudian secara pribadi mengembalikannya kepadamu? Ekspresi Shen Qingqiu berubah tidak menentu. Melihat ini, Luo Binghe bertanya, Si Zun, apa yang kamu pikirkan? Dengan dingin, dia menambahkan, jika itu Gong Yi Xiao, aku menyarankan Si Zun untuk berhenti memikirkannya. Hati Shen Qingqiu dipenuhi dengan firasat tidak menyenangkan. Dengan berat hati, dia bertanya, ada apa dengan Gong Yi Xiao? Menurut alur cerita aslinya, pengusiran Gong Yi Xiao ke perbatasan tanpa prospek saat menjadi penjaga patroli terjadi setelah Luo Binghe dan Nyonya Istana Muda jatuh bersama di tempat tidur. Namun, sekarang plotnya telah berubah menjadi kekacauan yang bahkan airplane shooting toward the sky tidak bisa mengenalinya, apapun bisa terjadi. Namun, sebelum Luo Binghe bisa menjawab, orang-orang tak berwajah di sekitar Shen Qingqiu tiba-tiba mulai bergerak. Sebelumnya, mereka menatap kosong seperti orang cacat mental atau menyibukkan diri dengan apapun yang mereka lakukan. Sekarang, bagaimanapun, mereka mulai memadat ke arah Shen Qingqiu, memaksanya ke tengah. Tidak dapat memisahkan mereka, dia melayangkan pandangan ke Luo Binghe. Alis Luo Binghe terjalin erat, dengan satu tangan menempel di dahinya. Dia sepertinya disibukkan dengan sesuatu, seolah-olah dia melawan semacam kekuatan yang menyerang kepalanya. Shen Qingqiu tiba-tiba tersadar kembali. Reaksi ini pasti disebabkan oleh serangan balik pedang iblis hati dan menyerang pikiran Luo Binghe. Tidak dapat menghasilkan energi yang cukup untuk mempertahankan ilusi, pemandangan mimpi mulai runtuh.
Jika dia tidak pergi sekarang, lalu kapan? Karena Luo Binghe saat ini tidak dapat mengalihkan atau menghalangi dia, maka, menurut pengalamannya, dia harus dapat menghancurkan pemandangan mimpi yang melemah ini selama dia bisa mengatasi ketakutan terbesar hatinya. Shen Qingqiu, setelah memutuskan untuk pergi. Sakit kepala Luo Binghe yang membelah mencegahnya untuk bergerak. Dia hanya bisa berteriak tanpa daya, jika kau berani mengambil satu langkah lagi, lihat apa yang terjadi. Shen Qingqiu segera berjalan 10 langkah atau lebih. Setelah itu, dia berbalik, bertanya, apa? Melihat ini, Luo Binghe sangat marah sampai-sampai meludah darah. Kata demi kata, dia meludah. Tunggu dan lihat. Shen Qingqiu tidak berbalik. Dengan dingin dan angkuh, dia menjawab, selamat tinggal. Apakah kamu pikir jika kau menyuruhku menunggu, aku akan menunggu? Aku bukan seorang idiot. Shen Qingqiu melihat sekeliling di salah satu toko terdekat. Menendang pintu terbuka, dia memasuki toko. Tidak peduli apa yang menunggunya di dalam, Shen Qingqiu telah memutuskan untuk menghadapinya dengan ketenangan mutlak. Paling tidak, peluangnya lebih tinggi di sini daripada menghadapi Luo Binghe. Begitu pintu ditutup, suara keributan dari luar seolah-olah dipotong oleh pisau tajam, menyelimuti ruangan dalam keheningan yang mematikan. Shen Qingqiu menahan napas, diam-diam menunggu. Setelah beberapa saat, seolah-olah seseorang baru saja menyalakan lilin, sekelilingnya berangsur-angsur menyala. Shen Qingqiu menundukkan kepalanya, tepat pada waktunya untuk mengunci mata dengan wajah asing, tetapi akrab. Seorang anak laki-laki kurus berlutut di depannya. Dia mengenakan pakaian kain kasar. Dalam posisi berlutut, dia memberikan kesan sosok yang kecewa. Di belakangnya, tangannya diikat erat dengan tali. Meskipun wajahnya pucat pasi, tetapi, kedua pupilnya penuh dengan kehidupan. Shen Qingqiu tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Adegan ini sama sekali tidak ada dalam ingatannya. Namun, wajah ini benar-benar mirip dengannya. Hanya polesan waktu dan kultivasi yang hilang, dan ada seorang pemuda di wajah anak laki-laki itu yang tidak lagi hadir sekarang. Itu adalah Shen Qingqiu, tetapi itu bukanlah Shen Qingqiu. Yang harus dipastikan adalah ini Shen Qiu. Shen Qingqiu tiba-tiba duduk di papan lantai. Setelah bangun, dia melihat sekeliling, menyadari bahwa dia terbaring di dalam gedung yang ditinggalkan. Langit cerah, sinar matahari bersinar dari bingkai jendela yang lusuh dan retakan kecil di dinding kertas beras. Kenangan datang kembali. Kemarin, selama festival, dia secara acak berkeliling sampai dia menemukan sebuah bangunan yang ditinggalkan. Rencana aslinya hanya beristirahat sebentar, namun, Luo Binghe menyeretnya ke alam mimpi setelah dia tertidur. Berpikir kembali ke dreamscape sebelum runtuh, Shen Qingqiu tidak bisa berhenti, tetapi menjadi termenung. Meskipun versi asli dan dia adalah dua orang yang sangat berbeda, mereka berbagi satu tubuh daging. Tak pelak, dia akan menderita pengaruh. Apa yang dia lihat kemarin seharusnya adalah kenangan masa kecil Shen Qiu yang asli. Ini bisa dianggap curang. Shen Qingqiu saat ini tidak mengalami trauma karena melihat kenangan ini, jadi tentu saja ilusi itu mudah menghilang. Namun, dalam retrospeksi, Shen Qingqiu merasa keraguan merayap di pikirannya. Dalam mimpi itu, Shen Qiu telah diikat. Dia awalnya mengira bahwa periode ini adalah ketika Shen Qiu masih di tangan para pedagang budak, tetapi ruangan itu memiliki karpet lembut, segala macam barang berharga, dan bulungan kaligrafis serta lukisan yang tergantung di dinding. Kamar bangsawan ini, bukannya tempat persembunyian para pedagang, lebih seperti ruang belajar orang kaya. Sepertinya dalam keluarga Qiu, Shen Qiu belum menerima cinta dan kasih sayang yang diklaim Qiu Haitang. Akhir chapter 41. Jika Anda suka video ini, silahkan like dan subscribe akun YouTube @bacakan aku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.